Kenapa jemaat Filipi ini menjadi seteru salib Kristus? Kenapa orang itu udah rajin ke gereja, udah pelayanan, dia menjadi seteru salib Kristus? Ini jawabannya ayat 19. Sama-sama. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Jadi Tuhan mereka Tuhan Yesus enggak? Bukan. Tuhan mereka perut mereka. Coba lihat perutnya. Gimana beragama perutnya? Hah? Lumayan. Lumayan membesar atau lumayan mengecil? Ayo. Tapi orang dunia bilang, Pak, kan itu bukti diberkati, Pak. Itu yang jadi seteru. Lo dibukti diberkati, lo kalau banyak penyakit. Kenapa dokter melarang obesitas? Ayo. Kalau ketemu orang yang obesitas, dia berkata, saya cinta Tuhan Pak, saya mengasihi Tuhan Pak. Bilang, bohong. Karena Tuhan bilang, persembahkanlah tubuhmu yang hidup kudus. Buat kekasih kita, betul gak? Tapi apa? Masalah perut. Ayo. Terjemahan lain berbicara, hawa nafsu. Jadi Tuhan kita bukan Tuhan Yesus. Tuhan kita, Tuhan hawa nafsu. Minggu kemarin saya singgung ada seorang pengkhotbah muda, wanita, saudara, anak pendeta. Dengar kemarin minggu saya? Dia bilang apa? Papanya ngajarin dia, carilah calon suami dengan syarat 4 tah. Ingat tah pertama apa? Oh ingat ya, takut akan Tuhan. Keren men. Masih bisa diterima enggak? Hah? Edi, terima enggak calon menantu? Takut akan Tuhan yang pertama. Terima enggak? Terima, takut akan Tuhan. Nih Pak masih modal dasar. Kalau dia takut akan setan lebih repot. Nanti anak saya, dia mau kencing, temenin dong, takut setan. Tah yang pertama. Tah yang kedua, ingat? Apa? Ingat gak Vi? Tanggung jawab, masih oke? Seseni masih oke? Ini ada 2 calonnya di sini. Kok bisa datang ya kalian dengar khotbah hari ini ya? Hebat lo bro. Tah yang kedua, tanggung jawab, masih oke. Tapi masuk tah yang ketiga, tajir. Masih oke enggak? Enggak berani jawab. Lausat Tiska. Syarat T yang ketiga, tajir, calon menantu. Masuk enggak? Hah? Enggak pernah dipikirin, keren. Dia bilang gini, ya enggak perlu seperti Ronaldo. Tahu? Ronaldo, pemain termahal yang ada di Piala Dunia saat ini kan, dia kan yang termahal kan. Mewakili Portugal. Enggak perlu deh. Tapi kan beli lipstick dia bilang, kan mahal. Mau perawatan kulit di RH mahal. SK2, SK3. Kok tahu Pak Pendeta? Ya tahulah dikit-dikit lah. Perawatannya mahal kan Grace? Halo? Perawatan ke salon itu sekali masuk 2,5 juta. Kalau dia nggak tajir, gimana gue hidup? Lihat. Tah yang ketiga, tah keempat apa? Tampan. Iya dong perlu tampan. Nanti kalau ke gereja, wih keren banget ya cowoknya. Waduh ganteng amat ya. Lihat, bukan, ini saya cuma ngikutin aja. Netizen saudara tahu? Apa jawaban di bawah netizen? Kurang tah, tambah lagi 2 tah, jadi 6 tah. Tah yang kelima, tahu diri. Karena apa? Karena pengkhotbahnya badannya gede. Kayaknya lagi di IG kan muncul deh. Karena lagi betul-betul apa namanya itu? Lagi viral. Tahu diri.
Gila enggak? Itulah netizen. Makanya saudara, kalau kita Tuhannya bukan Tuhan Yesus, saudara enggak kuat ketika netizen ngomong begitu. Bundir. Ya, tayang ke-6. Ini netizen yang nambahin. Kalau tayang ketiga tadi tahu diri, tayang ke-6 Tambun. Tahu Tambun? Kejam banget ya netizen ya. Makanya artis-artis Korea kenapa bunuh diri? Karena Tuhan mereka kepopuleran, Tuhan mereka apa penerimaan, wow, followernya banyak. Bangga kan? Tapi ketika ada satu follower aja yang kritik mereka, yang mengecam mereka, mereka bisa bunuh diri. Makanya di Korea itu ada satu jembatan, namanya jembatan bunuh diri. Itu di Korea. Di ibu kotanya itu loh. Kalau saudara pernah ke Korea, saya akan lihat banyak jembatan-jembatan penghubung. Salah satu jembatan itu sebenarnya jembatan bunuh diri. Kenapa? Mereka nggak kuat. Karena Tuhannya bukan Tuhan Yesus. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kita cuma mikir perut. Habis ibadah makan di mana ya? Nanti malam makan di mana ya? Orang cuma mikir perut, dimanapun makanan itu viral dia kejar. Padahal saudara, makanan cuma sebatas masuk lidah aja. Sampai di sini juga gak berasa. Tapi kita gak sadar. Saya gak bahas soal makannya. Tapi saya bahas soal hawa nafsunya kita. Makanya kenapa ada obesitas. Iya. Saya ketemu dengan seseorang, dia bilang, Pak saya gak tahan kalau berdiri terlalu lama Pak. Saya duduk ya Pak. Baru ngobrol belum 1 menit. Kenapa? Karena badannya gede, kakinya kecil. Itu kayak fondasi rumah yang cuman ya gali 0,5 meter, oke, nggak pakai batu gunung gitu, nggak pakai batu ini, batu kali yang kuat fondasinya, bangun rumah 3 lantai, yang nggak kuat. Saudaranya bilang, Pak, makannya Pak. Kalau udah ketemu samcan, sikat semua. Semua yang kaki 4 disikat. Meja dan kursinya kalau bisa disikat, disikat juga. Saya bilang, saya bersyukur ketika Tuhan screening kesehatan saya, yang saya berpikir saya sehat. Dengan konteks pradiabetes. Bagi saya, wah keren. Keren. Saya sudah jaga pola makan saya, pola hidup saya, saudara. Olahraga saya bagus. Saya kalau keliling ini grounding, gak pernah pakai sepatu. Betul-betul buka lepas. Gula saya gak pernah sentuh lagi udah puluhan tahun. Istri masak udah super sehat lah bagi saya. Ya MSG gak pakai, gula gak pakai. Bahkan sekarang kaldu jamur pun gak pakai. Betul-betul dari sari aja. Karena semuanya MSG kan. Tapi ketika Tuhan screening saya, kamu pradiabetes, bagi saya keren. Saya ngobrol sama Victor, dokter di tempat kita. Saya ngobrol sama dokter nutrisi. Saudara, kalau sama Victor gratis. Kalau sama ini 1 jamnya mahal bayarnya. Tapi dia bilang gini, Bapak udah jaga pola makan, udah bagus. Terus lanjutin ya, semuanya bagus Pak. Bapak satu yang belum lakukan, Bapak mesti bakar otot lewat fitness. 2 orang ini sama ngomong gitu. Saya bilang oke. Yang saya tidak suka lakukan itu, yang saya tidak mau lakukan itu. Tapi apa? Untuk saya mempersembahkan tubuh yang sehat buat Tuhan kekasih saya mau. Ya, saudara harus berani invest untuk kesehatanmu. Kenapa? Karena ini penting buat kita persembahkan buat kekasih kita itu. Tapi bukan isi perut terus. Makanya penyakit muncul apa? Kan pola hidup. Betul gak? Loh, kita dilahirkan sehat, baik-baik kok. Kok bisa ada namanya kolesterol, kok bisa ada namanya darah tinggi, kok bisa ada namanya diabetes. Itu kan dari pola hidup. Dan diabetes sekarang saudara, perhatikan ya, tidak mengenal usia.